sebuah gereja yang mana di gereja ini sampai detik ini tidak ada yang berani datang untuk menggunakannya. Padahal gereja ini masih berdiri kokoh dilengkapi dengan segala alat peribadatan, tetapi nyatanya tidak pernah ada yang datang dan berani menggunakannya untuk beribadah selayaknya gereja-gereja pada umumnya. Ada apa? Kenapa bisa seperti ini? Apakah ada sesuatu yang menyeramkan di dalamnya? Oh, what the fuck is that, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Terima kasih ya kalian udah klik video ini, dan di sini kami akan menceritakan tentang berbagai keunikan, keanehan, dan fenomena-fenomena yang terjadi pada sebuah agama, berikut juga dengan misteri-misterinya, baik yang sudah terpecahkan ataupun yang tidak terpecahkan. Bagi kalian yang penasaran, ayo kita langsung saja ya. Di negara barat sana itu ada sebuah gereja yang mana gereja itu sudah tidak digunakan lagi. Entah apa penyebabnya. Tapi yang jelas gereja ini kondisinya tuh masih bagus, masih layak lah andaikan digunakan sebagai tempat beribadah sebagaimana gereja-gereja yang lain pada umumnya gitu. Tapi nyatanya gereja ini nampak sekali sudah ditinggalkan dan tidak digunakan lagi. One day ada seorang pemuda atau warga sana yang sebut saja namanya Adam gitu. Dia mengajak seorang temannya yang bernama Omar yang juga seorang vlogger gitulah ya. Tujuan datangnya mereka ke sana itu pastinya tidak lain tidak bukan ya buat ngevlog lah, buat nge-review. Tapi ketika mereka itu baru nyampe ke depan gereja tersebut, nah mereka itu kayak tiba-tiba ngerasa ada sesuatu yang ganjil. Merasa ada ketakutan kayak gitu-gitu. Padahal saat itu tuh pencahayaan dari gereja ini masih relatif terang gitu kan. Meskipun dua orang ini sebenarnya diliputi dengan kecemasan, kengerian, dan ketakutan gitu ya. Tapi mereka itu sudah kepalang tanggung dan masa iya sih udah nyampe sini mau pulang gitu kan. Pada akhirnya mereka membulatkan tekad untuk gaskan lanjutkan misi. Nah, akhirnya si Omar dan Adam ini membuat sebuah undian menggunakan gunting dan kertas. Siapa yang kalah maka dia harus berjalan di depan. Nah, kebetulan yang menang ini si Omar gitu ya, sehingga si Adam lah yang berjalan di depan untuk membuka pintu gereja. Setelah mereka memasukinya, apa yang mereka lihat? Tiba-tiba dia itu dikejutkan dengan suara hempasan pintu yang luar biasa keras. Keduanya pastinya terkejut banget lah ya, dan si Adam ini refleks langsung marah gitu kan ke si Omar ya. Dia menuduh bahwa Omar ini sengaja melakukan itu untuk menakut-nakuti si Adam gitu. Omar pun menjelaskan mungkin itu suara angin, mungkin itu pintu yang dihempaskan oleh angin. Dia sendiri kaget. Si Omar ini akhirnya menjelaskan mungkin itu karena angin. Ya udah, akhirnya ditunggulah beberapa menit. Nah, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Dan setelah menutup kembali pintu itu, akhirnya kedua pemuda ini pun memutuskan untuk melanjutkan misinya untuk masuk lebih jauh ke dalam gereja tersebut. Tapi betapa terkejutnya setelah mereka itu menaiki anak tangga, mereka tuh menemukan sebuah ruangan di mana di situ tuh yang namanya bangku-bangku gereja dan segala perlengkapan untuk ibadah itu masih tersusun begitu rapi, dan mereka berdua itu terus masuk menuju mimbar. Dan bahkan yang mereka lihat di situ yang namanya kitab atau Bible yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat itu juga masih tersusun rapi di bangku-bangku. Bahkan di dinding gereja pun masih terpampang foto Yesus. Dan begitu pula dengan seperangkat alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pujian pun masih tertata rapi di sana. Akhirnya si Omar pun ini penasaran dan mencoba untuk mengetes apakah piano itu masih berfungsi. Dan setelah si Omar ini mencoba piano itu, tiba-tiba ia terkejut bukan main. Begitu juga temannya si Adam.
Karena apa? Karena mereka tiba-tiba melihat sosok yang berdiri di depan pintu di ujung mimbar sana. Sontaklah mereka pastinya terkejut bukan main. Hei, siapa di sana? Kami minta maaf kalau kami telah berbuat hal yang melanggar kutukan. Begitu teriak. Nah, terus terang ya, juga tidak tahu apa maksud dari perkataan si Adam ini. Tapi yang kami tahu itu bahwa gereja ini memang tidak ada satupun orang yang berani masuk apalagi melakukan pelayanan di sana. Sampai di sini kami jadi ingat apa yang dikatakan oleh pemuda Kristen pada postingan kami yang kemarin. Jika ada sahabat ofisial yang belum menonton videonya, silahkan ya kalian klik di atas ini. Ternyata semua itu bohong belaka ya sahabat ofisial, karena faktanya gereja ini dimana di situ bukan hanya ada lambang salib, tetapi juga ada foto Yesus, tapi kenyataannya gereja ini malah menjadi tempat yang berhantu. Nah, kedua pemuda ini pun akhirnya penasaran dengan pria misterius yang dilihatnya di ujung mimbar tadi. Dan mereka pun berusaha untuk mendatanginya bersama-sama. Tetapi ternyata pria misterius yang dilihatnya sekilas tadi itu sudah tidak ada. Meskipun mereka berdua ini dalam keadaan yang heran, bingung, dan takut, tetapi ada rasa penasaran yang justru lebih besar dari perasaan takut itu. Akhirnya mereka itu pun terus mencari-cari dan akhirnya menemukan ada pintu di samping pintu utama yang di situ ada tangga ke bawah. Ih, kok jadi merinding ya? Menurut Adam, dulunya itu di sini ada 2 orang paranormal yang berusaha untuk memurnikan gereja ini, akan tetapi pada akhirnya mereka malah lari tunggang langgang karena menurut mereka segala aktivitas yang mereka dengar itu sumbernya berasal dari lantai di ruang bawah tanah gereja ini. Dengan perasaan yang takut yang masih berkecamuk, tapi kedua pemuda ini akhirnya tetap memutuskan memberanikan diri menuruni tangga menuju ruang bawah tanah untuk memastikan kebenarannya. Tapi ternyata sesampainya di bawah, si Omar ini dikejutkan dengan kehadiran sosok yang sangat menyeramkan. Meskipun jaraknya sekitar 5 meter, tapi Umar masih belum jelas ya, itu sebenarnya sosok apa. Akhirnya Umar pun bertanya, "Hei, siapa itu?" Nyatanya tidak ada jawaban, dan Umar beserta temannya si Adam pun berusaha mencari-cari keberadaan makhluk tersebut. Padahal ruangan itu hanya sebuah ruangan yang kosong, yang tidak ada sekat atau benda apapun yang bisa memungkinkan untuk bersembunyi. Tetapi ternyata sosok itu pun tidak bisa mereka temukan gitu. Setelah berselang lama, mereka pun memutuskan untuk keluar dari basement atau ruang bawah tanah itu yang hanya terlihat kegelapan dan berantakan luar biasa. Ketika mereka sudah di luar gereja, akhirnya mereka saling bertanya-tanya satu sama lain, kok bisa ya gereja yang sebesar ini, sekokoh ini, dan masih sangat layak untuk digunakan kok malah dikosongkan, ditinggalkan. Kabarnya tidak ada yang berani untuk melakukan pelayanan di gereja ini. Namun, tidak berselang lama, akhirnya pertanyaan mereka itu pun terjawab. Ternyata di belakang gereja tersebut itu terhampar luas sebuah makam. Dan mungkin itulah penyebabnya kenapa gereja ini menjadi gereja angker yang berhantu. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian, sahabat ofisial? Jangan lupa berikan komentarnya ya. Jika kalian menyukai cerita misteri religi seperti ini, silahkan ya berikan komentarnya dengan like, komen, dan share ke tab sosial media kalian. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.